Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat GBI PRJ. Shalom. Kurang keras saudara, sekali lagi shalom. Shalom. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tanganmu saudara. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Karena kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan saudara,
maka saya percaya juga bahwa kita berhutang sama Tuhan. Kita berhutang penyembahan kita sama Tuhan. Amin. Saudara siap menyembah Tuhan hari ini? Kita mau sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Jadi saya mau ajak kita sama-sama, kita mau komitmen nih saudara. Sebelum mulai ibadah, kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik dari dasar hati kita sebagai rasa ucapan syukur. Saudara siap memuji menyembah Tuhan? Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami bawa yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus hari ini bertahta setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan disenangkan oleh pujian dan nyanyian kami. Kami serahkan ibadah kami buka hati kami. Biar hadirat Tuhan turun memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami datang dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Membawa setiap pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku datang padamu pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Mari bersama nyatakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Sungguh tiada Allah yang sepertimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi nyanyikan lagu ini. Ku datang padamu, kami bawa pujian kami Tuhan. Membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti
Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Lebih lagi nyanyikan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, nyatakan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus. Sekali lagi, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Katakan tiada, tiada yang sepertimu Yesus. Tiada, tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Ini nyanyian iman setiap kami Tuhan. Biar bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bawa yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami, sebab kami tahu Engkau layak terima segala sembah kami. Oh, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami membawa yang terbaik Tuhan. Ini sembah pujian kami. Kami bawa sebagai rasa ucapan syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setiamu. Angkat suaramu, sembah Dia. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, lebih lagi nyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, sebab kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari lebih lagi segenap hatimu nyatakan, kami tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari angkat tanganmu dengan iman, nyatakan,
seumur hidup kami, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap engkau yang siap bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Saya rindu menyapa sekali lagi shalom saudara. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang bersuka cita, mari memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya sukacita surga ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelombang. Sama-sama katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kau yang bersuka cita katakan amin. Lebih keras lagi nyatakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kami terima Tuhan. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan bersama-sama. Nyatakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi nyatakan. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Cemas saja nyanyikan. Katakan. Sambil bertepuk tangan, come on, sama-sama. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Nyatakan. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi nyatakan. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
surga. Sukacita surga nyata, Sukacita surga. sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, penuhi kami Tuhan. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Sama-sama naikkan pujian ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lantang, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lantang, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya. Amin. Ini yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Sing it. Tercurah dari surga bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Come on. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Sama-sama, segala raja. Terpujilah Tuhan, hormat kemuliaan kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita mengangkat tangan memberkati Indonesia. Kiranya perkenanan Tuhan turun atas Indonesia.
Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah penduduknya. Diberkatilah mata pencariannya. Diberkatilah hasil buminya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya. Indonesia semakin kuat dan tangguh di segala aspek kehidupan. Tuhan memberkati pelaksanaan pemilu 2024. Biarlah berlangsung tertib, aman dan dalam kendali Tuhan. Tuhan memberkati presiden dan wakilnya, Pak Jokowi dan Pak Mahruk, amin. Biarlah diberikan hikmat dan kesatuan hati dalam memimpin dan menyelesaikan setiap permasalahan di bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang adil dan makmur. Tuhan memberkati Gembala sidang kami, Pak Niko. Diberkatilah keluarganya, pelayanannya, kesehatannya. Bahkan dimanapun hamba-Mu melayani, membawa banyak jiwa mengalami pertobatan di era Pentakosta ketiga ini. Bahkan membawa api Pentakosta hingga ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Diberkatilah keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, bahkan profesinya sebagai dokter spesialis. Kami percaya lewat penggemalan hamba-Mu di CK7, membawa jemaat CK7 menjadi umat yang layak di hadapan-Mu, bertumbuh berakar di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati generasi Yeremia. Biarlah generasi ini semakin hari semakin cinta akan Engkau, mengenal akan kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku firman dimanapun mereka berada, sehingga menghasilkan generasi-generasi Yeremia yang kuat dan tangguh di dalam Engkau. Jemaat yang terkasih, berdiam dirilah di dalam Tuhan, tetaplah kuat di dalamnya. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, bertindaklah hati-hati. Bangkitlah, bangkaukan keluar sebagai pemenang, bahkan menjadi pemenang mutlak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Baik, dengan sukacita saudara, kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Oh, ada di belakang sebelah kanan saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat datang, selamat beribadah di BPRJ. Bagi Bapak Ibu Saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR yang ada di layar di depan. Dan sedikit pengumuman tambahan saudara, bahwa kami menghimbau Bapak Ibu Saudara yang belum ber-KKJ, saudara dapat segera membuat KKJ atau kartu keluarga jemaat. Karena seperti yang kita tahu bahwa di bulan Desember nanti kita akan segera merayakan hari ulang tahun GBIPRJ dan akan ada ibadah spesial. Dan untuk ibadah HUT GBIPRJ memerlukan tiket saudara. Dan untuk tiket akan diprioritaskan untuk bagi saudara yang sudah ber-KKJ di tempat ini. Jadi sepulang ibadah saudara dapat menghampiri counter di depan untuk segera membuat kartu keluarga jemaat. Dan kita tiba saatnya saudara untuk memberikan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan kris yang terdapat di bangku di depan saudara masing-masing. Atau melalui amplop, bagi yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh usher kami. Dan pastikan saudara untuk scan kris nama penerimanya adalah Kolekte GBIPRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Re Onsite hari Minggu 24 September 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Ibadah Manor Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Cher Jeremia.
Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Mengajak semua para wanita untuk hadir di hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 10 pagi. Kita akan bersama-sama beribadah, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan tentunya dengan tema Sang Penakluk bersama saya Sari Simorangkir. Jangan lupa ajak teman, keluarga, sahabat, rekan sekerja untuk kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Jangan lupa 21 September 2023 kita akan bertemu di ibadah WOI GBI PRJ. Tuhan Yesus memberkati. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pria maupun wanita bertambah dengan usianya mulai terjadi penurunan, istilah yang sangat populer yaitu menopause. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast, profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Deeper. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kau sungguh besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Anugerah-Mu mempesona setiap kami Tuhan. Tiada terukur kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona
Terima kasih Tuhan. Inilah alasan kami mengapa pagi ini kami menyembah Engkau ya Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan tangan kami. Engkau yang selalu melindungi, memagari kami dengan kasih setia-Mu. Engkau yang menyediakan makanan di meja kami. Engkau yang melindungi seluruh isi rumah tangga kami. Engkau memberkati usaha bisnis dan pekerjaan kami. Bahkan Engkau melayakkan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-pesan-Mu. Kami siapkan hati kami sebagai ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Supaya setiap benih yang ditabur bertumbuh dan berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu kau selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Nah saudara, waktu kita menyaksikan tadi Unified Dancer tadi ya saudara, itu sedang menyatakan atau memberikan sebuah pernyataan di bahwa di tanah Israel sana, orang Israel sedang merayakan hari tahun baru mereka. Namanya tahun baru Rosh Hashanah. Nah tahun baru Rosh Hashanah ini dimulai sejak 15 September kemarin jam 6 sore. Nanti sampai ke bulan Oktober 2024. Namanya Ayin Pedalet namanya, Pedalet ya, Pedalet. Nah, ketika bangsa Yahudi merayakan ini, saudara, mereka kumpul keluarga, mereka bersuka cita. Makanan khasnya berbeda dengan tahun baru Chinese ya. Kalau tahun baru Chinese kan ada bakmi ya, ada kue apa gitu ya. Tetapi kalau orang Ibrani merayakan tahun barunya Rosh Hashanah, mereka sediakan buah, saudara. Buah apa itu? Buah apel sama anggur. Jadi mereka makan anggur dicolekin ke makan apel dicolekin ke anggur. Tujuannya apa? Supaya kedepannya yang baik, yang manis ya, yang indah dan sedap dinikmati itu mereka alami. Hubungannya apa dengan kita, saudara? Secara langsung gak ada hubungannya. Karena mereka punya tahun baru seperti itu. Tetapi iman kita di dalam Kristus itu didasari atas firman Allah yang diberikan kepada mereka. Dan harus kita akui, semua pergerakan dunia ini dimulai dari sana, saudara. Ya, kita merayakan sebagai iman kita keturunan Abraham. Tapi kita punya kalender Gregorian ya, 2023. Saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan berikan judul firman Tuhan hari ini, saudara, tentang Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham masih ada hubungannya, saudara, dengan Rosh Hashanah ini. Tetapi mau saya ambil tentang intinya, yaitu apa? Ini Bapak orang beriman. Makanya sepanjang khotbah hari ini atau beberapa menit ke depan tentang the faith, tentang iman, saudara. Saya yakin dan percaya kita pernah dengar kata Abraham. Saudara pernah baca, saudara pernah kulik, apalagi kalau saudara tertanam dalam GBA. Lalu saudara ikut Bible Study CK7. Saudara akan temukan satu sosok itu namanya Abraham. Ini luar biasa, saudara. Nah, dia masuk dalam frame saksi iman di Ibrani pasal yang ke-11. Abraham disebutkan. Dia adalah orang yang patut dicontoh, patut diteladani, patut dipuji. Sebab 3 agama besar itu mengaku keturunan Abraham. Agama Yahudi, dia panggil Abraham sebagai Avram. Agama Muslim panggil Abraham sebagai Ibrahim. Kita orang percaya, orang Kristen panggil dia sebagai Bapak Abraham. 3-tiganya bangga punya leluhur namanya Abraham. Nah, siapa Abraham, saudara? Mari kita kulik. Dialah keturunan Sem, putra dari Terah. Bapaknya namanya Terah, keturunan unggul dari Tuhan namanya Sem. Arti nama Abraham itu bapak banyak bangsa. Dulu namanya Abram, bapak bangsa. Diubah namanya jadi Abraham karena Allah melihat imannya yang luar biasa. Engkau bukan hanya jadi bapak bangsa atas keturunanmu saja. Nanti akan jadi bapak sejumlah bangsa besar. Termasuk pagi ini kita bangga punya bapak Abraham.
Tempat kelahirannya adalah di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu wilayah Mesopotamia, Irak yang sekarang ini. Tempat kematiannya di Hebron, saudara. Hebron sekarang wilayah tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Dikuburkan di Mahpela pada umur 175 tahun. Ini kuburan khusus dibeli dia untuk tempat dia meninggal. Sarah meninggal dan anak-anaknya dikuburkan di sana. Riwayat keluarganya memiliki 2 saudara. Namanya Nahor dan Haran. Nah, Haran ini ada nama tempat namanya Haran. Karena dari Ur-Kasdim dia pindah ke Haran. Dia punya kokok namanya Haran juga. Itu papanya Lot. Abraham menikah dengan Sarah. Di masa tuanya baru melahirkan Ishak anaknya. Abraham adalah nenek moyang bangsa Yahudi yang sangat penting. Itu. Saudara, satu orang ini, nama Abraham ini, betul-betul mendapatkan perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena Allah sendiri berjanji kepadanya. Sering saya baca, saudara, tokoh-tokoh Alkitab, kalau dikasih janji dari Tuhan, itu selalu punya syarat. Aku akan berikan ini kepadamu kalau kamu begini. Aku akan berikan engkau begini kalau kamu begitu. Satu-satunya manusia yang diberi janji oleh Tuhan tanpa syarat, Abraham. Ini orang betul-betul ditemukan Tuhan, saudara, untuk menjadi bapak orang percaya. Baru nanti kepada keturunannya pakai syarat. Tapi kepada Abraham nggak pernah ada syaratnya, saudara. Saking luar biasanya orang ini. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Namanya Berit namanya. Berit itu perjanjian 2 pribadi dari Tuhan dan umatnya. Kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir yang sampai ke sungai yang besar itu. Sungai Efrat. Itu Kejadian 15 ayat 18. Dan Abraham percaya akan janji Allah itu. Ini satu-satunya manusia yang dikasih janji sama Tuhan tanpa syarat, Abraham. Nah, ketika dia pegang janji Allah, dia lakukan apa yang dijanjikan Tuhan itu. Termasuk kepatuhannya ketika diuji imannya. Dia menjadi orang yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Dan lewat kehidupannya Tuhan bilang gini, kalau kamu punya iman seperti Abraham, kamu berhak terima janji-janji Allah. Ayo kita lihat, saudara. Posisi Abraham di mana? Sejak dari Adam, saudara. Allah turunkan keturunan-keturunan yang luar biasa sampai ke Nuh. Manusia jahat semuanya di bumi hanguskan Tuhan lewat air bah itu. Hanya Nuh bersama dengan keluarganya 8 orang diselamatkan. Lalu dari Nuh keluar anak 3 sebenarnya. Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi Abraham dari jalur Sem. Ya, dari jalur Sem. Makanya keturunan Abraham disebut sebagai bangsa Semit. Karena dari keturunan Sem. Nah, dari Sem ini naik ke saudara sampai Abraham. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, terus turun sampai Daud. Dari Daud nanti muncul 2 manusia yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus, Yusuf dan Maria. Lahirlah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari sejak zaman Abraham, Allah sudah mempersiapkan bagaimana nanti jalannya keselamatan dunia. Itulah sebabnya satu sosok ini sangat besar di hadapan Tuhan. Diberkati luar biasa. Darah dagingnya sangat-sangat melimpah dengan berkat. Karena janji Allah ini. Mari kita lihat, saudara. Tanah yang dijanjikan dari Mesir, sungai Mesir ini bawah ini, saudara. Sampai sungai Efrat sana tuh. Jadi yang hijau ini merupakan janji Allah kepada Abraham. Diberikan kepadanya. Ingat Kejadian 15 ayat 18 tadi. Kepada keturunanmu aku berikan tanah ini. Mulai dari sungai Mesir sampai sungai besar Efrat itu. Namun orang Yahudi, orang Israel hanya menempati yang ada di bendera Israel itu, saudara. Selebihnya sebenarnya itu janji Allah kepada Abraham. Ya, karena Abraham tidak hanya memiliki anak Ishak, dia punya anak banyak, saudara. Maka yang hijau ini betul-betul dimiliki oleh anak-anak Abraham. Menurut darah daging. Nanti akan jelaskan. Kalau menurut iman, berkatnya dari mana, saudara? Gitu ya. Nah, ini dia. Oke, kita lihat.
terhadap perintah Allah, saudara, Abraham tidak pernah tidak lakukan. Ini contohnya, Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, dulu namanya masih Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara memang dimanjakan dengan PowerPoint ini, tetapi ya saudara nanti di rumah pelajari lagi ya, pakai Alkitab saudara. Oke, ini janji Tuhan. Rupanya begini saudara, ya Abraham adalah bapak bangsa, ya dia dipilih oleh Tuhan. Bahkan janjinya tanpa syarat diberikan kepadanya. Tetapi Allah tidak serta-merta memberikan itu tanpa ujian. Dengar baik-baik pagi ini saudara. Kita anak perjanjian, kita percaya kepada Yesus. Kita berhak terima janji-janji Allah lewat Abraham itu. Tetapi siapapun saudara dan saya, kita adalah anak-anak perjanjian yang diuji oleh Tuhan supaya berkat itu sampai kepada kita. Ya, janjinya penuh diberikan. Ya, Tuhan sudah patok dari sini sampai sana, Mesir sampai Sungai Efrat. Itu menjadi milik Abraham. Tapi tidak serta-merta itu langsung diterima. Karena Abraham harus melewati ujian yang luar biasa. Mari kita lihat saudara. Ujiannya ini. Karena iman, dari Ibrani pasal 11 tadi itu. Frame-nya janji apa? Saksi-saksi iman. Ia taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Gambaran ini saudara, kita bisa melihat bagaimana manusia satu ini betul-betul taat mutlak kepada Allah. Dia tidak pernah itu bersungut-sungut atas apa yang Tuhan putuskan dalam hidupnya. Dia tidak pernah komplain sama Tuhan. Saya mau kasih gambaran gini saudara. Ketika dia tinggal di Haran saudara, itu dalam keadaan kaya raya. Abraham itu sultan pada waktu itu saudara, kalau sekarang ini. Tajir melintir kekayaannya. Enggak ada yang bisa mengalahkan Abraham kekayaannya. Tapi begitu dia diuji Tuhan untuk taat kepadanya, nomor satu ujiannya adalah meninggalkan Haran dan berpisah dengan keluarga besarnya. Tadi Ibrani 11 ayat 8. Ujian pertama adalah meninggalkan keluarganya. Untuk apa? Untuk fokus kepada Tuhan. Orang Mesopotamia, saudara, orang wilayah sana, Timur Tengah sana, ya mungkin sebagian bangsa juga ada. Yang paling berharga itu keluarga. Pisah dari keluarga itu sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyusahkan. Sangat-sangat dihindari. Kenapa? Karena Allah memberkati keluarga. Allah memberkati orang-orang yang hidup rukun dalam keluarganya. Maka ketika Tuhan bilang keluar dari Haran, Abraham itu betul-betul mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Alasannya pertama, bapaknya Abraham, Terah, itu masih penyembah berhala. Masih penyembah berhala. Begitu Abraham keluar dari Haran, dia harus memutuskan, sekarang sudah tidak menyembah berhalanya bapaknya lagi atau Terah itu. Sekarang engkau fokus kepadaku, karena janjiku yang kuberikan kepadamu itu. Jadi langkah pertama ketika kita mau diberkati Tuhan, saudara, mari fokus sama Tuhan. Tinggalkan cara-cara dunia, Tuhan pasti kasih berkatnya buat kita semuanya. Amin. Ini saudara. Saya mau kasih gambaran ya, tentang beratnya ujian ini. Dia lahir di Ur Kasdim. Ini yang lingkaran biru itu, wilayah Irak. Zaman bapaknya masih hidup, kakak-kakaknya masih hidup.
Nahor dan Terah, Haran masih suruh pindah ke Haran, wilayah Syria, Syria sana, saudara. Yang atas itu. Kaya raya, dari Ur sudah kaya, naik ke Haran tambah kaya. Tiba-tiba Tuhan bilang, keluar dari Haran, keluar dari sistem dunia, keluar dari penyembahan bapakmu, keluar dari cara ibadah nenek moyangmu. Aku akan berkati engkau. Jadi ketika Abraham keluar dari Haran, saudara, dia tidak tahu kemana dia harus menetap. Yang penting melangkah. Ujian pertama, melangkah sesuai dengan keputusan Tuhan. Sampai-sampai nanti saudara, dia jadi pengungsi di Mesir tuh. Dari sini kita bisa melihat, ini orang sultannya luar biasa, tajir melintir, begitu ikut Tuhan jadi pengungsi. Bagi Abraham, enggak masalah. Selama Tuhan berjanji, pasti dia tepati. Amin. Ujian pertama meninggalkan keluarga. Ujian yang kedua, saudara. Abraham punya beban karena ditebengi Lot keponakannya. Mereka diberkati di tengah perjalanan itu diberkati, saudara. Sampai ke Gerar, wilayah Filistin, nanti ke Mesir pun diberkati. Karena berkatnya melimpah, ternaknya banyak. Ini gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala itu berantem. Rebutan apa? Rumput pengembalaan. Di sini Tuhan menguji lagi. Apakah engkau fokus sama berkat yang ada padamu atau fokus kepadaku? Akhirnya dipanggillah keponakannya. Lot, sini Lot. Ya gimana? Kau lihat ya kita diberkati? Oh iya, sejak aku nempel sama berkatku melimpah. Ini yang nempel sama Abraham, diberkati berlimpah-limpah. Gini Lot, timbul masalah nih. Ayo gimana Kau lihat gembala-gembala kita berantem? Iya Waduh kemarin pada cekcok luar biasa. Saya tengahin sementara, besok cekcok lagi. Terus gimana Gini aja, kita sepakat pisah. Tadi pisah dengan keluarga, sekarang pisah dengan keponakannya. Terus gimana mau kemana? Nah lihat saudara, orang yang sudah dapat perkenan Tuhan. Lot, kamu pilih dulu. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Kenapa Abraham mempersilahkan keponakannya pilih duluan, saudara? Karena Abraham tahu, asal Tuhan bersama dengan aku, gak peduli timur, barat, utara, selatan, dia pasti akan memberkati aku. Singkat cerita, Lot pilih lembah Yordan. Di lembah Yordan itu mepet sama Sodom dan Gomora. Jadi Lot pilih sana, Abraham ke situ. Dipersilahkan, mereka berpisah, tetap diberkati. Nanti suatu saat Lot menjadi warga negara Sodom dan Gomora. Nanti dia juga akan diselamatkan oleh Abraham ketika Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan lewat belerang sama Tuhan. Ujian yang kedua, berpisah dengan sanak familia yang ada bersama dia di perjalanan. Ujian yang ketiga, saudara. Sejak keluar dari Haran, Abraham tuh punya istri namanya Sarai, mandul. Sebuah aib yang luar biasa, saudara. Pada zaman perjanjian lama, kalau orang mandul itu kutuk Tuhan. Karena Allah yang menutup kandungannya. Tidak diizinkan punya anak, itu perjanjian lama, kutuk dari Tuhan. Tetapi perjanjian baru bukan. Ya, jadi jangan terintimidasi ya, kalau saudara belum punya keturunan, enggak apa-apa, bukan kutuk itu. Tuhan memang belum izinkan. Tapi bagi Abraham dan Sarah, saudara, itu bukan aib. Sarah tanya sama dia, gimana nih tuanku? Gitu. Istri zaman dulu panggil suaminya tuanku, saudara. Kalau istri zaman sekarang panggil suaminya, Leng, sini Leng, gitu. Kalau dulu enggak, tuanku Abraham gitu. Aku enggak punya anak, udah hampiri Hagar saja. Jadi tengah perjalanan Hagar hamil, Ismail lahir. Tetapi ujian yang paling dalam dia Abraham enggak punya keturunan. Mengapa Abraham bersedih, saudara? Karena Allah berjanji keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Waktu umur 75 tahun dijanjikan Allah punya anak sebanyak bintang di langit. Pasir di tepi pantai, tapi satu pun belum. Bagaimana bintang bergemelapan, bagaimana pasir di tepi pantai dapat. Akhir-akhir ini kan ada film yang mau di-ban ya Pak Ajis ya. Ya, itu dia.
tentang Abraham itu, saudara. Saya lihat itu bersama dengan istri saya, wah memang luar biasa. Diperankan dengan baik, ya, dan emosinya itu luar biasa. Saya kagum sama sosok, makin dipertebal iman saya, saudara. Gak dapat anak, janjinya sebanyak bintang di langit, tapi sekarang satu pun tidak. Kemana nih janjinya? Tapi lihat, ujian ini pun dilalui Abraham dengan taat. 75 tahun umurnya dijanjikan anak, baru umur 100 tahun Ishak lahir. Menanti berapa, saudara? 25 tahun. Sabar menanti janji Allah. Memang keluar Ismail, memang ada Hagar di sana. Satu kelak nanti kalau Tuhan izinkan saya akan sampaikan cerita tentang Hagar dan Ismail, saudara. Tapi hari ini Abraham dulu. Ini ujian yang ketiga. Yang keempat. Abraham tetap taat. Ujian yang paling berat, saudara, sebenarnya ada dua. Ujian Abraham yang paling berat itu ada dua. Yang pertama, pengusiran Ismail. Bagi Abraham itu berat karena dia anaknya. Tapi yang lebih berat lagi adalah disuruh mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Ini anak perjanjian. Dari Ishak nanti akan lahir keturunan sebanyak bintang di langit. Lah kok ini disuruh sembelih? Karena Tuhan perintahkan dengan tegas. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kenapa tunggal? Karena Ismail sudah diusir. Tinggal satu kan. Ketika Ismail diusir, dia sedih. Tapi dia punya pengharapan, Ishak ada. Begitu Ishak disuruh korbankan, nah ini masalahnya, saudara. Abraham ada di persimpangan jalan. Di film itu, saudara, ada dialog yang luar biasa antara Sarah dan Abraham. Tapi Abraham tetap kekeh. Tuhan berfirman, aku akan lakukan. Bahkan anak yang paling aku kasih pun, kalau suruh sembelih, aku sembelih. Pagi-pagi benar, saudara. Pergilah Abraham ke Gunung Muria. Gunung Muria itu sekarang tempat masjid Dome of the Rock yang kuning, kubah kuning itu Gunung Muria. Dipercaya disitulah orang Israel menganggap bahwa Ishak yang dipersembahkan. Orang Muslim percaya disitulah Ismail yang dipersembahkan. Kita orang PRJ percaya bukan Ishak, bukan Ismail, kambing. Domba jantan. Betul. Ketaatan Abraham bukan cuma ada di hati, ketaatannya dilakukan dengan tindakan. Karena bagi Abraham, dia yang kasih. Kalau dia suruh sembelih pun nanti dia sanggup membangkitkannya. Dia bilang sama dua bujangnya, "Jang, lo tinggal di sini. Gue naik sama anakku Ishak. Nanti selesai ibadah kita mau pulang kembali." Imannya kayak begitu, saudara. Dan betul, begitu pisau Abraham hampir menyentuh leher Ishak, malaikat Tuhan turun. "Abraham, cukup. Jangan lakukan. Aku tahu sekarang. Engkau tidak sayang-sayang kepada anakmu yang tunggal. Engkau tidak fokus kepada berkatnya. Engkau lebih fokus kepada aku, sang pemberi berkat." Lalu keluarlah di situ, saudara, kalimat Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Abraham tahu persis siapa yang nyuruh. Kalau Tuhan yang nyuruh, pasti akan ada jalan keluar. Seberat apapun perintah Tuhan, kalau kita lakukan, Tuhan kasih jalan keluarnya, saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Ya, sebelum di band, nonton filmnya ya, saudara. Ya, nanti Pak Ajis akan bagi linknya. Ya. Luar biasa itu, saudara. Ini ujiannya. Dan betul saja, Allah menetapkan namamu sekarang bukan Abraham, tapi Abraham. Karena kamu patut dan layak dicontoh. Namamu aku ubah dari bapak bangsa menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Karena aku akan berkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Abraham dijadikan soko guru. Dijadikan sebuah tiang peringatan. Siapa yang dengarkan firman Tuhan dan melakukan seperti Abraham, aku akan berkati. Tapi siapa yang tidak percaya dan bahkan mengutuknya, aku akan kutuk. Sampai sekarang, saudara. Kenapa Abraham
diperebutkan 3 agama besar ini. Karena mereka percaya, mereka mau ngambil berkat Abraham buat mereka semuanya. Wah, luar biasa. Mari kita lihat. Begitu dia lolos ujian, saudara, ada 4 jenis berkat yang Abraham terima. Yang pertama, berkat personal. Kejadian 12 ayat 2. Itu berkat personal. Lalu berkat kedua, berkat teritorial, wilayahnya. Semua ada di kitab Kejadian. Yang ketiga, berkat keturunan. Sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Semuanya keturunan Abraham yang percaya kepadanya. Dan mengatakan, siapa yang bisa menghitung keturunan Abraham? Enggak ada. Allah berjanji, kalau ada yang bisa menghitung keturunanmu, dia akan bisa menghitung bintang di langit. Dan enggak ada, saudara, karena saking banyaknya. Yang keempat, berkat universal. Apa itu? Bukan hanya kepada keturunan darah dagingnya, tapi siapa yang punya iman seperti Abraham. Karena lewat kehidupan Abraham nanti keluar juru selamat Yesus Kristus. Dia lahir dari keturunan Abraham. Saudara, betapa besarnya orang ini. Pemusik boleh maju ke depan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya. Kenapa Abraham sangat dipercaya Tuhan dan diberkati. Yang pertama, dia taat. Ketaatan Abraham, ketaatan kita terbukti saat diberi perintah, hukum-hukum dan ujian. Ingat ya, bukan cuma perintah, bukan cuma hukum-hukum, bukannya peraturan saja, tapi ujian juga. Jadi kalau sedang diuji Tuhan, percayalah, kita menengok sedikit ke kisah Abraham ini. Dia taat dan diberkati luar biasa. Yang kedua, sabar. Sabar. Kesabaran kita terbentuk dari sikap tahan uji atas berbagai keadaan. Masalah tidak akan pernah berhenti menghampiri kita, saudara. Sampai saya punya kalimat begini, Allah tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Allah lebih tertarik merubah diri kita supaya kita melihat masalah seperti Tuhan melihatnya. Karena kalau Tuhan izinkan kita punya masalah, dia punya jalan keluarnya. Yang ketiga, totalitas. Totalitas itu ada begini, pasrah penuh sama Tuhan, berharap bulat kepada Tuhan. Imanmu tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Mau ada COVID kayak, mau ada gempa kayak, mau ada kerusuhan apapun, saudara tetap beriman kepada Yesus. Jangan pernah tukar imanmu dari Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, saudara. Nah, mungkin saudara tanya begini, Pak, itu kan buat Abraham. Buat keturunannya di sana. Kita nih, Pak, saya orang Kemayoran, Pak. Saya orang Sunter, Kelapa Gading, apa hubungannya saya dengan Abraham? Saya mau katakan gini, ayo kita baca satu ayat ini. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow! Ismail, Ishak, Israel sekarang ini keturunan Abraham lewat darah dan daging. Tapi tahukah saudara? Kita keturunan lewat jalur iman. Jalur iman lebih kuat, saudara. Ya, mereka kuat, tapi kita lebih kuat. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, berhak terima janji-janji Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, kita bangkit berdiri yuk. Pujian ini menyebut satu nama Allah yang luar biasa. Dia Allah yang berkuasa, disebut sebagai El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, Allah amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus
Yesus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, melimpah, El Shaddai. Tuhan mau dengar saudara nyanyikan ini dari awal ya, katakan, tak usah ku takut. Kau dengar tuh. Ya. Itu iman anak-anak. Roh Kudus, tetap saudara serukan namanya, serukan namanya. Saudara, secara umum memang kata El Shaddai itu Allah Maha Besar. Itu betul. Itu yang kita imani. Tapi dalam salah satu cabang sastra Ibrani, saudara, El Shaddai itu memiliki dua dari bahasa katanya. El itu Allah, Sad itu, mohon maaf ya, buah dada yang 7 jumlahnya. Dia Allah Maha Kuasa. Dia seperti seorang ibu yang memiliki buah dada 7 jumlahnya. Apa artinya? Kalau kita punya orang tua, kita punya mama yang memiliki persediaan air susu yang tidak pernah terbatas. Itulah Allah El Shaddai. Kapanpun kita minta, kapanpun kita berharap sama Tuhan, Dia selalu ada untuk menyusui anak-anaknya. Apa masalahmu? Apa problem hidupmu? Ekonomi, mau bayar uang sekolah anakmu, mau bayar kontrakan atau cicilan-cicilan rumahmu. Selama engkau punya Allah El Shaddai, Dia tidak pernah kekurangan, Dia tidak pernah kehabisan. Air susunya selalu ada buat anak-anaknya. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tinggalkan imanmu, jangan tukar dengan apapun juga, sebab Dia Allah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Katakan bersama-sama. El Shaddai.
Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kau taburkan buat kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Tiba saatnya kita mengangkat tangan kita buat hambanya. Terima kasih Yesus kau telah kirimkan Pak Robert Tuhan ke tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus kau pakai lebih lagi dahsyat Pak Robert Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri Tuhan Yesus dan anak-anaknya Tuhan Yesus senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, besok kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati untuk anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBPRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi Yesus yang terima berkat, mari katakan amin.